Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PTI akan mempresentasikan Amek Foster Wheeler. Silakan di next slide. Ya bisa dilihat ini kita anggota kelompok kita yaitu ada Haikal Aza Anggera, ada Yusuf Abdul Hakim, itu saya, Hilmi Fikri Bukhari, dan Muhammad Rian Afandi. Silakan di next. Ya, ini adalah kondisi dari Mac Foster Wheeler-nya, yaitu keadaan industri itu energi khususnya minyak dan gas melalui tantangan besar di lingkungan yang ekstrim seperti di Atlantik Utara. Kondisi ini meliputi gelombang tinggi, suhu di bawah nol, kabut tebal, dan keberadaan gunung es yang mengancam keamanan operasi. Dalam konteks ini, keselamatan dan efisiensi menjadi prioritas utama. Perannya teknologi informasi itu sebagai kemajuan teknologi informasi, terutama Internet of Things, telah mengubah paradigma industri energi dengan memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time. Perusahaan seperti Amek Foster Wheeler menggunakan jaringan sensor untuk mengintegrasikan data meteorologi dan oceanografi, memberikan wawasan yang memungkinkan keputusan cepat dan tepat, seperti menghentikan operasi pengeboran atau mengubah rute kapal. Dengan ini, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, efisiensi meningkat, dan biaya operasi berkurang. Nah, akan di next akan dilanjutkan oleh Muhammad Riana Fandi. Ya kan? Di sini, Ada oleh Hilmi. di sini saya akan melanjutkan. Ya, di sini ada komponennya. Yang pertama tuh ada komponen perangkat kerasnya. Pertama di sini ada sensor, digunakan untuk mengukur kondisi atmosfer, pergerakan platform, dan keberadaan gunung es. Contohnya sensor yang dipasang pada pelampung laut, radar kapal, dan balon te- tetreret. Yang kedua di sini ada perangkat pengolah data, server dan perangkat IoT untuk memproses data yang diterima oleh sensor. Lalu di sini untuk komunikasinya kita menggunakan satelit, jar- jaringan seluler, dan koneksi radio untuk mentransfer data dari lokasi terpencil ke pusat operasi. Kemungkinan kemudian di sini ada komponen perangkat lunak. Yang pertama di sini ada sistem integrasi data, yaitu untuk menggabungkan data dari berbagai sumber seperti dari sensor, radar, dan satelit untuk menghasilkan analisis terpadu. Lalu yang kedua di sini ada algoritma prediksi, menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi kondisi lingkungan atau ancaman. Lalu di sini ada aplikasi monitoring. Ini adalah antarmuka pengguna untuk menyajikan data secara visual dan membantu operator membuat keputusan. Lalu di sini keempat ada hubungan dengan konsep terkini. Integrasi perangkat dan perangkat lunak ini sejalan dengan tren IoT dan Big Data. Dengan data real time yang dianalisis menggunakan algoritma canggih, perusahaan dapat merespon tantangan operasional dengan lebih tepat dan akurat. Boleh di next. Selanjutnya sini ada sistem desain. Yang pertama tuh ada arsitektur sistem. Itu ada lapisan sensor. Sensor di lokasi operasi mengumpulkan data lingkungan. Lalu sini ada lapisan komunikasi. Data dikirim melalui jaringan komunikasi seperti satelit, 4G atau 5G, ataupun radio. Di sini ada lapisan mo- pero- lapisan peprosesan. Server pusat memproses data menggunakan algoritma analisis dan pembelajaran mesin. Lalu ada lapisan aplikasi. Data yang telah diproses ditampilkan melalui dashboard berbasis cloud untuk untuk pengambilan keputusan. Lalu ada fitur utama. Yang pertama ada real time monitoring, mengawasi kondisi lingkungan dan pergerakan aset secara langsung. Lalu ada prediksi risiko, menggunakan data historis dan algoritma untuk memperkirakan bahaya seperti gelombang tinggi ataupun pergerakan gunung es. Lalu ada alarm otomatis. Ini memberikan peringatan dini kepada operator untuk tindakan mitigasi. Manfaatnya ada pertama adalah keselamatan pekerja. Ini mengurangi resiko kecelakaan di lingkungan ekstrim. Lalu ada efisiensi operasional, memaksimalkan waktu aktif RIG dengan memanfaatkan data untuk perencanaan logistik. Lalu ada keberlanjutan lingkungan, mengurangi resiko tumpahannya minyak melalui respon yang cepat dan tepat. Boleh dilanjut?
Lalu di sini ada pemetaan kondisi. Yang pertama ada aspek teknologi, yaitu sistem yang digunakan ini kurang integrasi sehingga pengambilan keputusan berbasis data sering terlambat. Lalu ada operasi perusahaan menghadapi tantangan lingkungan ekstrim seperti gelombang tinggi, gunung es, dan suhu ekstrim. Dalam aspek operasionalnya, yang pertama keamanan pekerja dan efisiensi waktu operasional adalah fokus utama. Lalu infrastruktur komunikasi dan sensor perlu diperbarui untuk mendukung pemantauan real time. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riana Fandi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada Ilmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama yaitu dari segi strength. Sini yang pertama yaitu ada keahlian dalam menangani lingkungan operasi ekstrim. Yang kedua ada penggunaan teknologi sensor yang canggih untuk pemantauan lingkungan. Selanjutnya yang kedua dari segi weakness, yaitu yang pertama ada kurangnya integrasi sistem data yang menyebabkan pengambilan keputusan lambat. Yang kedua yaitu ada biaya operasional tinggi akibat keterbatasan teknologi lama. Yang ketiga dari segi opportunities, yang pertama itu ada IoT dan Big Data, memungkinkan efisiensi lebih tinggi dan pengurangan risiko operasional. Yang kedua ada kolaborasi dengan mitra teknologi untuk inovasi. Yang terakhir dari segi risks, yang pertama ada risiko lingkungan yang terus meningkat seperti perubahan iklim, dan selanjutnya yang kedua ada potensi persaingan dari perusahaan lain yang sudah mengadopsi teknologi terkini. Next. Next selanjutnya ada update blueprint. Yang pertama itu ada tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan. Terus di sini ada komponen utamanya, yaitu yang pertama ada sensor IoT baru untuk pemantauan atmosfer, kondisi laut, dan pergerakan aset. Yang kedua ada komunikasi satelit untuk memastikan data dari lokasi terpencil dapat diterima secara real time. Selanjutnya ada platform Big Data untuk pengolahan data masif menggunakan pembelajaran mesin. Dan selanjutnya ada dashboard visualisasi antarmuka berbasis plot untuk analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses implementasi, di mana tahap satu ini audit sistem teknologi saat ini, tahap 2-nya adalah implementasi jaringan sensor baru, tahap 3 integrasi data ke dalam platform analitik, dan tahap 4 yaitu pelatihan personel untuk memanfaatkan sistem baru. Next. Baik, selanjutnya di sini ada executive summary, yaitu di sini saya akan menjelaskan proses implementasi tahap satunya yaitu audit sistem teknologi saat ini. Tujuannya adalah memetakan kondisi teknologi yang ada untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan potensi peningkatan. Kegiatannya di sini yang pertama adalah evaluasi infrastruktur perangkat keras, yaitu seperti server, jaringan, atau sensor lama. Terus yang kedua, kegiatannya itu adalah analisis sistem perangkat lunak yang digunakan, seperti contohnya adalah platform data, aplikasi monitoring. Yang ketiga, yaitu ada identifikasi kebutuhan tambahan berdasarkan target efisiensi dan keamanan. Yang keempat, yaitu ada laporan hasil audit sebagai dasar pengembangan sistem baru. Terus ada output di sini adalah dokumen audit teknologi saat ini dengan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, tahap 2 yaitu implementasi jaringan sensor baru. Tujuannya adalah memasang sensor IoT baru untuk pemantauan lingkungan dan aset secara real time. Terus di sini kegiatannya yaitu ada pengadaan sensor untuk pemantauan atmosfer, yaitu seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara, kondisi laut, seperti ketinggian gelombang dan arus, serta pergerakan platform dan kapal. Kegiatan selanjutnya yaitu ada instalasi sensor di lokasi operasional, seperti platform minyak, kapal, dan area pemantauan. Uji coba sensor untuk memastikan akurasi data dan konektivitas ke jaringan komunikasi. Selanjutnya ada outputnya, yaitu sistem jaringan sensor baru yang beroperasi dengan baik dan mengirim data real time. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Baik, sebelumnya terima kasih Muhammad Rian Affandi atas pemaparan dari executive summary-nya. Akan saya lanjutkan. Tahap ketiga, integrasi data ke dalam platform analitik. Tujuannya menggabungkan data dari sensor IoT dengan sistem analitik berbasis big data. Kegiatannya pengembangan platform big data untuk pengolahan dan analisis data.
Lalu kegiatan kedua, integrasi data sensor, radar, satelit, dan data historis ke dalam satu ekosistem analitik. Kegiatan selanjutnya, implementasi algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk prediksi risiko seperti pergerakan gunung es, gelombang ekstrim, dan kondisi cuaca. Kegiatan selanjutnya, yang terakhir, pengujian sistem analitik untuk memastikan keakuratan prediksi dan respon sistem. Outputnya, platform analitik terintegrasi yang mampu memproses data real time dan memberikan wawasan prediktif. Lalu tahap keempat, pelatihan personel untuk memanfaatkan sistem baru. Tujuannya meningkatkan kemampuan tim operasional dalam menggunakan teknologi baru. Kegiatannya, pelatihan yang pertama, pelatihan teknis menggunakan dashboard visualisasi berbasis cloud. Yang kedua, pelatihan analisis data dan interpretasi laporan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, simulasi skenario operasional dengan menggunakan sistem baru. Contohnya, memprediksi cuaca ekstrim dan simulasi tindakan mitigasi. Kegiatan selanjutnya, pendampingan selama periode transisi dan penilaian kesiapan tim operasional. Output dari tahap ini, tim operasional yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Lalu di sini ada roadmap implementasi sesuai dengan tahap, ada 4. Yang tahap pertama ini kegiatannya evaluasi infrastruktur dan sistem lama, durasinya 2 bulan, outputnya seperti tadi, yaitu laporan audit teknologi. Yang kedua, pengadaan dan instalasi sensor baru, durasinya 4 bulan, outputnya sensor IoT beroperasi real time. Tahap ketiga, integrasi sensor ke platform big data, durasinya 5 bulan yang tadi. Outputnya sistem analitik prediktif integrasi. Lalu tahap keempat, kegiatan utamanya pelatihan penggunaan sistem baru, durasinya 2 bulan. Outputnya tim operasional siap menggunakan teknologi dengan total waktu implementasi 13 bulan. Berikut anggaran finalnya, ada 8 komponen, 7 komponen sensor. Komponen pertama sensor IoT untuk pengadaan dan instalasi sensor. Asumsikan biayanya eh, se- 1 juta US dollar. Komponen kedua, komunikasi satelit, keterangannya infrastruktur komunikasi real time. Biayanya 500.000 US dollar. Lalu komponen ketiga, platform big data, keterangannya pengembangan sistem analitik. Biayanya 750.000 US dollar. Lalu komponen keempat, dashboard visualisasi eh, untuk pengembangan antarmuka pengguna. Biayanya 250.000 US dollar. Komponen selanjutnya, pelatihan personel untuk training sistem dan simulasi. Biayanya 200.000 US dollar. Lalu komponen keenam, implementasi sistem untuk integrasi, uji coba, dan pendampingan. Lalu biayanya 300.000 US dollar. Komponen terakhir, cadangan kontingensi untuk resiko teknis dan operasional, biayanya 300.000 US dollar. Dari asumsi sini, total biayanya kurang lebih 3.300.000 US dollar. Tadi adalah pemaparan dari case-nya Emek Foster Wheeler. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.